Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi al-wahidil qahhar. Ar-rahimil ghaffar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-mukhtar sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin al-athhar wa ikhwanihi al-abrar wa man tu'akibu laila wan nahar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ummahati fillah, a'azzakunallah. Alhamdulillah, atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kita hadir untuk bermajlis ilmu. Adalah sebuah kebahagiaan yang patut kita syukuri. Sehingga kita sebagai seorang mukmin memperbanyak, menambah, menguatkan pemahaman kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di antara cara kita menuntut ilmu adalah dengan mempelajari bahasa Al-Quran dan bahasa sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan di antara muqaddimah pada malam hari ini adalah sebuah hadis yang seringkali diucapkan oleh para khutbah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan hadis ini biasa kita dengar menjelang memasuki bulan suci Ramadan ataupun tatkala kita memasuki bulan suci Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Kalimat ini adalah kalimat yang biasa kita dengar. Mungkin sudah hafal di antara kita. Adalah sebuah hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anin Nabi Shallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya man, barang siapa shoma, berpuasa, Ramadana dalam bentuk maf'un, puasa objeknya adalah Ramadan, yaitu puasa Ramadan yang berjumlah 29 atau genap 30 hari di bulan Ramadan. Dengan syarat imanan, beriman. Apa makna beriman? Bagaimana kita punya keyakinan bahwasannya ibadah puasa mengharapkan, bukan hanya sekedar mengharapkan, sesuai dengan ilmu dari ibadah puasa tersebut. Disebut dengan iman. Apa itu iman? Keyakinan. Apa itu iman? Tatkala seorang hamba menjalankan aktivitasnya
kepada Allah melalui hatinya. Itulah yang disebut dengan iman. Maknanya sangat luas. Bagaimana seorang hamba mendapatkan keimanan? Tatkala Allah memberikan jaminan keamanan. Karena akar katanya sama. Amana, amana yu'minu. Ya, yang artinya beriman. Ketika seorang hamba memiliki keyakinan, maka keyakinan tersebut mendapatkan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut iman. Seseorang yang mendapatkan jaminan tatkala memiliki sebuah keyakinan, maka itu adalah iman secara bahasa. Maka barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan keimanan, dengan ilmu, maknanya adalah dengan ilmu, wahtisaban, dari kata ihtasabah, yahtasibu, diambil dari akar kata hasiba yahsabu. Ya, pada bab ketiga di dalam fi'il thulathi mujarrad, yang artinya adalah menghitung. Tapi kenapa diartikan di dalam terjemahan mengharapkan wajah Allah? Karena dari akar kata ihtasaba yahtasibu, artinya memperhitungkan setiap peribadatan itu kepadanya. Maka setiap peribadatan kepada Allah dengan penuh perhitungan, dengan penuh keikhlasan, itulah yang disebut dengan ihtisab. Berbeda dengan iman, berkaitan dengan keyakinan, dan keyakinan itu berdasarkan pengetahuan ilmu, dan pengetahuan itu disebut dengan al-ilmu. Maka antara ilmu dengan ikhlas, ilmu itu qala Allah qala Rasul, ya, berarti mutaba'ah di dalam keimanan pada kata ini, pada kalimat ini. Maka barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan bermutaba'ah, mengikuti syariat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan ikhlas mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, maka poinnya ada dua syarat kalau diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Yang pertama adalah mutaba'ah, yaitu imanan. Bagaimana seorang hamba mengikuti arahan Nabi. Apa saja yang membatalkan puasa, apa esensi puasa, apa manfaat puasa, dan apa jaminan orang yang berpuasa, apa larangan ataupun iqab, pelanggaran, ya, bagi orang, hukuman bagi orang yang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan. Wahtisaban, bagaimana seseorang melaksanakan puasa, mengharapkan wajah Allah. Bagaimana seorang hamba meniatkan, ya, khalisan lillah, ikhlasnya hanya untuk Allah, bukan untuk makhluk, bukan ingin dilihat orang, ya, bukan mencari wajah manusia, kepentingan-kepentingan lain. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka balasannya ghufira dalam bentuk majhul, Allah ampuni, diampuni. Yang mengampuni Allah, yang diampuni manusia. Ma taqaddama, apa yang telah terjadi, taqaddama yang telah datang, ya, dari kata taqaddama yataqaddamu, ya, min dzambihi, dari dosanya. Maka ini adalah pendalaman materi
bahasa Arab pada hadis yang berkaitan dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya, fahimtumna ummahat? Insyaallah Ustaz. Allah. Insyaallah. Tayyib, alhamdulillah. نواصل دراستنا في هذه الليلة ليلة الرابعة يا في الأسبوع الرابع يا مطالعة في علوم القرآن. وصلنا في سورة الحمزة، أليس كذلك يا أمهات؟ Bala. Bala. Ya, kita masuk kepada surah Al-Humazah. Bagi ummahat yang tidak bisa hadir karena kondisi kurang sehat, sakit dan lain sebagainya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan dan Allah angkat penyakitnya ya dan menjadi penggugur dosa ya untuk orang-orang yang sedang sakit ya, terutama Ummu Unaisa, Ibu Sajidah dan ummahat yang lainnya. Ya amin ya rabbal alamin. Kita masuk kepada surah Al-Humazah. Silakan untuk menyalakan mic-nya bagi yang bisa aktif ya membacakan surah Al-Humazah dari ayat 1 sampai ayat 9 ya. Falyatafaddalna mashkura wahid itsnan thalatha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ghairul Likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a wa addada. yahsabu Yahsabu anna ma'ahu akhlada. Kalla layanbadhanna fil hutamah. wa ma adraka mal hutamah. Narullahil muqaddah. Allati tattali'u 'alal afidah. Innaha 'alaihim muqaddah. Fi 'amalin mumaddadah. artinya. Suaranya enggak ada suaranya. Ya, baik ya. Syukran wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikunna kepada ummahat yang telah membacakan surah Al-Humazah ya, dan semoga Allah berikan ganjaran dari hurufnya dari satu kebaikan menjadi 10 kebaikan. Ya, amin Allahumma amin. Baik, ummahati fillah rahimakumullah. Ya, pendekatan kita akan lebih dalam nantinya di bulan Ramadan. Apalagi bulan diturunkannya Al-Qur'an. Maka kita coba untuk pendekatan lebih intens terkait dengan surah Al-Humazah ini. Apa arti Al-Humazah, ummahat? Pengumpat. Nah, ya. Pengumpat. Apa itu pengumpat? Bahasa Indonesia yang mungkin jarang ya digunakan ya. Kata pengumpat ini. Apa itu pengumpat, ummahat? Mencaci, Memaki bukan? mencaci, menghina. Mencaci, memaki, mencela, gitu ya. Nah, ya. Kita bicara dalam dua sudut pandang, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia. Karena kata pengumpat ini mungkin agak asing ya dalam bahasa Indonesia. Kalau di dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengumpat ini adalah orang yang suka mengeluarkan umpatan, memburuk-burukan orang. Yang harusnya baik ya dijadiin buruk. Ya, mengeluarkan kata-kata keji, marah, jengkel, kecewa. Itu disebut dengan pengumpat. Ya. Lalu di dalam bahasa Arab ya, humaza itu diambil dari kata hamaza yahmazu. Ya, dari apa, ummahat? Hamaza yahmazu. Iya.
Kalau hamazah yahmazu berarti fa'ala Yaf'al. yaf'alu. Yaf'alu. Ya, betul. Ya. Nah, ada yang mengatakan hamazah yahmizu ya. Nah, ini yang menjadi perbedaan. Terkadang dikatakan hamazah yahmazu ya. Nah, artinya apa? Artinya mendorong, mendesak ya, menolak. Nggak sesuai dengan faktanya. Faktanya enak tapi kita menolak. Ya, nggak mau. Ya, dibilangnya nggak enak ini, memburuk-burukan orang. Ya. Apakah disebut dengan pencela? Iya, pencela juga. Tapi di dalam bahasa Arab dibedakan antara humazah dengan lumazah. Maka kita lihat nih di ayat yang pertama. Kita coba ya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wailul likulli humazatil lumazah." Apa terjemahannya Ummah? Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Thayyib, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Di sini dikatakan, celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Ya. Wailun adalah sebuah kalimat, kata untuk memperingatkan orang. Ya. Ya, nadhir, an-nadhir, ya, untuk memberikan peringatan. Biasanya wailun diartikan celaka, kemalangan, kehinaan, kebinasaan, bisa juga diartikan demikian. Di dalam banyak ayat ya, wailul likulli humazatil lumazah. Ada lagi fawailul lil Musallin. shallin. Kita sudah bahas itu ya. Surah apa itu? Al-Ma'un. Ada lagi wailul lil mutaffifin. Ada juga banyak penggunaan wailun. Ya. Nah, artinya celaka, kemalangan. Li bagi atau untuk. Kulli setiap. Ya. Karena dia ada ketemu harf jar, maka dia menjadi majrur. Ya, kulli. Humazati. Kenapa dia humazati? Dia majrur juga. Karena dia adalah mudhafun ilaih. Nah, ya. Lumazatin juga mudhafun ilaih. Jadi humaza itu adalah mudhaf sekaligus mudhafun ilaih. Lumazatin adalah mudhafun ilaih dari humazah yang menjadi mudhaf. Nah, putar-putar ya. Nah, ya. Artinya menjadi satu paket itu. Nggak boleh kita bacanya wailul likulli humazah, lumazah. Nah, terpisah gitu ya, nggak boleh. Karena dia menjadi satu paket. Idhofah, mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Jadi pengumpat sekaligus pencela. Pengumpat saja sudah dibilang pencela. Ya. Lalu ditambah lagi taukid penekanan pencela lagi. Nah, kenapa hamazah itu diartikan mendorong? Karena di dalam perkumpulan para pencela itu ada satu yang menjadi ketua, yang mendorong-dorong orang untuk bisa suka mencela. Dan di dalam bahasa kita disebut dengan orang yang menghasut ataupun orang yang Provokator. Memprovokasi, namanya provokator. Ya, bukan proklamator ya, beda lagi tuh. Ya, provokatornya nih, penggeraknya nih. Ya, dia kasih tahu tetangganya, itu loh si fulan itu begini buruk. Ya, kadang pulangnya malam, jangan-jangan begini. Ya, kadang begitu. Ya, jadi bukan cuman sekedar mencela ya. Pengumpat itu udah sepaket, udah mencela, menghasut, dan juga memprovokasi. Iya, suka mendorong orang untuk mengajak berbuat keburukan. Nah, itu namanya humazah. Orang proses. Kenapa? Mengajak-ngajak orang untuk berbuat Untuk menghasut, untuk mencela. Iya. Ya, bosnya pencela itu.
Humazah itu, ya. Nah, mencela juga bukan cuman manusia ya. Kita nggak boleh juga mencela binatang, Oh, ya. boleh Pak Ustaz. Nggak boleh. Mencela makanan aja nggak boleh, Ummahat. Kalau Mencela angin, udara, mencela hujan, binatang nggak boleh kita cela. Karena akan ada yang namanya al-qisas. Pengkisosan nanti di padang mahsyar. Antara binatang dengan binatang. Antara manusia dengan binatang. Antara manusia dengan manusia. Ya. ngatain jelek, Ustaz. Hah? Kucing, kucing jelek itu nggak boleh Pak Ustaz. Jelek banget. Iya. Nah, ada lagi tuh pembahasannya. Ngatain kucing Oh. jelek. Atas dasar apa? Atas dasar dia mencuri misalkan. Ya, tapi dia nggak tahu namanya juga kucing gitu kan. Sekedar spontanitas kita ngomong. Ya ini kucing ya, ini nakal nih kucing gitu ya. Empuknya gitu yang suka Empuknya dekil gitu. sembarangan gitu ya. Apakah itu dalam kategori mencela? Nah, itu harus dibahas lagi lebih dalam. Ya, jangan sampai tiba-tiba ya lihat wajah kucingnya ya jelek gitu ya, lalu kita bilang ih jelek ya kucingnya tanpa ada sebab Iya, ya, tanpa sebab kotor gitu. apa-apa ya. Kotor itu bukan mencela, ih kotor ya, memang kotor gitu ya. Jelek emang jelek, tapi ini kan ciptaan Allah juga gitu ya. Memang sudah dari bawaan orangnya begitu ya. Nah Sejak itu lahir ilmu itu. Sejak kenapa? lahir tahu, ibu baru tahu kalau mencela binatang nggak boleh. Nah, iya, Insya Allah baru tahu. iya. Mencela nggak boleh. Ada yang mengkurung binatang sampai mati, nah itu neraka balasannya. Lebih parah lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan dulu ya, Ummahat. Ya, jadi hamazah artinya mendorong, menekan, ya, menolak, ya. Nah, menusuk bisa juga, menusuk secara maknawi ya. Ya ini temen makan temen gitu ya. Wah, itu namanya humazah tuh. Hati-hati. Ya, teman makan teman ya. Nggak minta berhutang tapi nggak pernah dibayar gitu ya. Ya. Lalu apa? Ya, melakukan keburukan dengan perkataan, lisan ataupun perbuatan. Ya, menginformasikan berita-berita yang hoax, itu lebih parah lagi. Ya, masuknya ke dalam perkara ghibah, perkara fitnah dan lain sebagainya. Ya, jadi humazah dan lumazah, pencela dan pengumpat. Ya, celaka mereka. Kenapa demikian? Siapa? Lebih khususnya ini siapa? Di ayat yang kedua. Ya. Nah, kita lanjut dulu. Lumazah itu dari kata lamaza. Ya, yalmazu. Ya. Naam. Apa artinya? Ya, lamaza yalmazu. Ya. Atau yalmizu. Ya, lamaza yalmizu. Ya, artinya mencela. Ya, ini murni, artinya mencela. Memang ya dari kosakatanya artinya memang mencela. Ya. Lalu ayat yang kedua, jadi ini kata kuncinya si pengumpat dan pencela ini yang seperti apa yang dikatakan dalam surah Al-Humazah ini? Perbuatannya seperti apa sih detailnya? Ya. Ayat yang kedua, alladzi jama'a malan wa addadah. Apa artinya Ummahat? Yang mengumpulkan Yang harta mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ya. Ya. Dari kata jama'a yajma'u. Ya, ada lagi kata kerja addada yu'addidu. Adat ya. Pernah dengar ya adat ma'dud ya? Nah, bilangan. bilangan. Iya. Kita bahas ya alladzi jama'a malan wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Ini belum dibaca semua footnote-nya. Silakan dibaca.
yang mengumpulkan Mengumpulkan dan menghitung harta yang menyebabkan dia menjadi kikir dan tidak mau menginfakkan di jalan Allah. Ya, subhanallah. Ya, orang yang mengumpulkan harta, dia perhitungan hartanya dengan perkara akhirat, menyebabkan dia menjadi kikir, ya, pelit, bakhil, dan tidak mau menginfakkannya di jalan Allah. Ya, subhanallah. Ternyata orang itulah yang disebut dengan pencela dan pengumpat. Kok bisa demikian ya? Kadangkala akal dan logika kita nggak masuk ke situ. Maka perhatikan ummahat. Kalau kita bicara secara bahasa. Kenapa pengumpat pencela ini nggak mau bayar infak? Ya, pelit untuk di jalan Allah. Sebagian hartanya diberikan di jalan Allah. Kenapa tidak mau? Maka disebut dengan pencela dan juga pengumpat. Karena pencela dan pengumpat itulah mengatasnamakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak mau, bahkan dia mencela syariat secara tidak langsung. Mencela syariat apa? Menyisihkan hartanya di jalan Allah. Ya. Lalu ada istilah, buat apa kita menolong Allah? Kan Allah bisa menolong dirinya sendiri. Subhanallah. Ini adalah perkara kekufuran yang dahsyat, ummahat. Ya. Sehingga ada orang yang tidak mau menyisihkan hartanya di jalan Allah, disebut oleh Allah pengumpat. Karena dia membicarakan keburukan syariat Islam. Dengan alasan apa? Dengan alasan, ya buat apa kita infak di jalan Allah? Kalau Allah kasih menang, ya pasti menang dalam peperangan. Allah memajukan syiar Islam, pasti Allah majukan. Buat apa kita harus sedekah juga, bahasa kitanya kan begitu. Buat apa kita harus infak juga? Memangnya Allah miskin, Allah maha kaya, buat apa? Nah, ini adalah orang yang mencela syariat Islam. Adanya infak. Beda ya dengan sedekah ya, Umar. Sudah pernah kita bahas kan? Infak, sedekah, zakat, apa bedanya? Sudah ya. Alaysa kadzalik? diulang lagi boleh Pak? Oh, diulang lagi. Nanti ya. Di Ramadan. Nanti pembahasan Ramadan. Ya. Cuma nanti panjang lagi. Waktunya nggak cukup. Nanti nggak habis nanti pembahasan Al-Humazah. Ya. Tapi kita bahas bocoran sedikit ya. Bocor halusnya bahwa infak itu hukumnya wajib, ummah. Ya. Menginfakkan sebagian harta kita jalan Allah itu wajib. Tapi tidak punya takarannya. Nggak ada takaran. Ya. Umat tiap hari sedekah 1.000 perak aja. Untuk masjid, untuk pembangunan hal-hal yang bermanfaat. Ya, untuk sekolah dan lain sebagainya. Hanya 1.000 perak. Itu kita infakkan. Nah, itu sudah menjadi kewajiban kita. Tapi punya tanggungan masing-masing. Seorang suami infaknya kepada siapa? Anak dan istrinya. Beserta orang tuanya. Itu ada kewajiban. Ya, untuk disalurkan. Tapi nggak ada takarannya. Ya, infak istri harus segini. Infak anak harus segini. Nggak ada takarannya. Disesuaikan dengan kebutuhan. Beda dengan zakat. Ya, wajib tapi ada aturannya, ada takarannya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik, inilah yang menjadi pengingat ya buat kita agar kita bisa menginfakkan sebagian harta kita. Nggak banyak nggak masalah. Karena itu bukan dilihat dari banyaknya kuantitasnya. Tapi kualitas seberapa kita ikhlas. Saya mau infak untuk saudara-saudara kita di Palestina. Nggak usah jauh-jauh Palestina. Tetangga lagi kesusahan. Ya, orang fakir miskin. Berapa rupiah pun kita niatkan untuk infak, itu adalah bagian dari keimanan kita agar kita terhindar dari sifat pencela dan pengumpat. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Insya Allah, Ustaz.
Ya, dia ngumpulin tuh hartanya, mal, mengumpulkan mal, harta. Dalam bentuk apa malan? Itu adalah maf'ul. Bentuknya mansub berfathatain, ya. Wa'addadah, dan menghitungnya. Ya, menghitungkan addada, yu'addidu, menghitung. Ya. Karena bilangan itu tak mungkin dibaca saja tapi dihitung, dinominalkan, diangkakan. Jadinya dihitung. Punya harta dihitung. Ya, nggak mau untuk menyedekahkan di jalan Allah atau infak di jalan Allah. Ayat yang ketiga, yahsabu anna malahu akhladah. Silakan diartikan. Dia manusia Dia mengira manusia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Mengekalkannya. Yahsabu. Kita kalau tidak salah udah belajar nih bab 3 Ummahat. Hasiba. Apa? Hasibaya ya sabu. sabu. Bab 4 apa ya kalau nggak salah ya, sabu. Hasibaya sabu. Hisab. Ya, hisab itu bahasa Arab ya, bukan menghisap, bukan. Hisab itu adalah menghitung. Hitung. Ya. Tapi kenapa diartikannya manusia mengira? Ya, mengira perhitungan siapa? Manusia Ummahat. Ya. Orang kalau menghitung itu kan belum tentu pasti. Hitungan manusia. Yahsabu. Manusia ini menghitung nih, punya spekulasi, punya perkiraan. Ya, apa perkiraannya? Perkiraannya yang namanya annamalahu. Ada namanya isim inna, khobar inna. Malahu adalah isim inna. Ya, akhladahu adalah apa? Khobar inna. Sesungguhnya hartanya manusia, ini spekulasi manusia. Mengira manusia itu punya perkiraan bahwa hartanya itu akhladah. Kata kerja lagi tuh. Dari kata akhlada lidu. Nah, kita belum bahas tuh. Ada di fi'il thulathi mazid. Ya. Akhlada yukhlidu. Af'ala yuf'ilu. Mengekalkannya. Maksudnya apa? Abadi. Maksudnya bagaimana sih? Ya, harta bisa mengekalkannya, membuat kita hidup abadi. Pernahkah kita mendengar, Ummahat, ya, bahwa orang mengumpulkan harta tujuannya untuk menghidupi 7 turunan? Pernah dengar ya istilah itu? Iya. Iya, 7 turunan. Biar hartanya nggak habis-habis, Ummahat. Ya, hartanya nggak habis-habis. Dia mengira dengan hartanya itu dia bisa kekal. Ya, kekalnya di dunia dan kekalnya di akhirat, dia merasa demikian. Kalau kekalnya di dunia, 7 turunan hartanya bisa didapatkan buat anak cucu cicitnya. Ya. Nah, kalau di akhirat, nanti ketika saya meninggal tolong bacakan. Ya, bacain ngaji di samping kuburan saya bergantian 24 jam. Ya, wasiatnya begitu. Dan itu fenomena biasanya Ummahat di kampung ya, di desa masih ada. Atau bahkan di kota. 7 hari. Iya, bukan 7 hari. Tapi bisa berhari-hari Ummahat. Tergantung apa? Tergantung fulusnya. Apa fulus? Uang. Iya. Tergantung uangnya. Ada jasa untuk membacakan Al-Quran di kuburan. Sampai nginep 24 jam ganti-gantian tuh. Kasih makan gitu ya. Ya. Nah, biar pahalanya ngalir. Kalau kita pakai logika, berarti yang kaya pahalanya lebih Banyak loh. banyak dong daripada si miskin. Ya, daripada si miskin. Tentu tidak demikian. Ini jadi pertanyaan dan tanda tanya besar. Ya, pembahasan ini adalah pembahasan yang sangat urgent nantinya ya, berkaitan di bulan Ramadan nanti ke depannya. Yang pasti ya,
Manusia mengira demikian, hartanya dapat mengekalkannya di dunia maupun di akhirat. Ya akhlada Khalid, ya orang yang kekal, orang yang abadi, Khalid, ya khalidina fiha. Dalam surah Al-Bayyinah juga dijelaskan demikian. Ya. Selanjutnya ayat yang keempat, Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalla la yumbadanna fil hutamah. Silakan artikan. Sekali-sekali Sekali-kali tidak. tidak. Pasti Pasti dia ada dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Naam. Ya. Sekali-kali apa, Umahat? tidak. Sekali-kali tidak. Salah Ya. sekali. Sekali-kali tidak. Sekali tidak. Lalu? Nah, ini bagus. Pasti dia Pasti. akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Naam. Kalau di mushaf terjemahan ada yang ditebalkan nggak di situ, Umah? Di mushaf Umahat ditebalkan nggak, dilemparkan ke dalam Enggak. bentuk neraka? Enggak Nggak ada ya? Enggak ada. Ada cetakan-cetakan lain ya. Biasanya Ada di ada ya? neraka hutamah gitu Ah. turun dan Oh, ya. Al-Quran Mushaf Ar-Rahman, ya, cetakan Indonesia itu ada tuh, ditebalkan. Ya, pasti dia akan, nah yang tidak ditebalkan itu dilemparkan ke dalam neraka. Ya, itu ditebalkan. Kenapa? Karena ada yang namanya lam taukid dan nun taukid pada fiil mudhari'. Kita belum belajar memang. Apa itu lam taukid? Namanya saja taukid, penekanan. Nun taukid, penekanan. Ya. Aslinya adalah yunbadha. Yunbadha. Itu pun dalam bentuk majhul. Yuf'ala. Ya. Aslinya bukan yunbadha. Nabadha yanbidhu atau yanbudhu. Ya. Nah, artinya melempar. Kalau ini dilemparkan. Nah, maka layun badanna itu diartikan pasti dia dilemparkan, ya. Ada nun taukid lagi. Jadi sungguh dan pasti akan terjadi yang namanya itu manusia pencela dan pengumpat dilemparkan. Ya, jadi ada namanya lam taukid dan ada yang namanya nun apa? Taukid. Nun taukid. Nah, ini dahsyat ini kalimat ya Umahat. Ya. Ya, seakan-akan itu adalah sebuah kepastian yang tidak mungkin dihindarkan. Fil hutamah. Ke dalam yang namanya hutamah. Apa itu hutamah? Ayat yang kelima. Wa ma adraka mal hutamah. Apa artinya? Dan tahukah kamu apakah neraka hutamah itu Ya. Dan tahukah apa? Dan tahukah kamu apakah Uh-uh. neraka hutamah itu? Apakah neraka hutamah itu? Ya. Hatamah dari kata hatamah. Yahtumu. Wa ma adraka. Adraka itu artinya dari kata adro yadri. Mungkin pernah mendengar kata la adri. Oh, saya nggak tahu la adri. Nah, adraka, engkau tahu nggak? Wa ma adraka, engkau tahu tidak? Yang namanya apa itu al-hutamah? Al-hutamah itu kita harus tahu ya secara garis besar wawasan keislaman kita bahwa hutamah itu adalah nama neraka, ya, jenis-jenis neraka. Ada neraka jahim, jahannam, sakor, ada namanya hutamah. Nah, diambil dari kata hatamah yang artinya mematahkan, Umat. Ya, mematahkan, menghancurkan, menumbangkan. Ya, itu disebut dengan apa? Hutamah.
Ya, biasanya nama itu menjelaskan tentang ilustrasi hukuman yang ada di neraka tersebut. Ya, hutomah berarti ini akan diapakan nih azabnya? Dihancurkan tulang belulangnya, diremukkan badan dan jasadnya serta ruhnya. Kalau di dunia mungkin jasadnya akan hancur, ya akan termakan oleh tanah. Tapi ruhnya tidak. Tapi di neraka ruhnya dan jasadnya disiksa, hancur seperti debu. Ya, itu namanya neraka hutamah, la haula wala quwata illa billah. Dan perhatikanlah ayat yang ke-6. Narullahil muqadah. Apa artinya Om Had? Yaitu api atau Yaitu azab api atau azab Allah yang dinyalakan. Ya, api. Narullah itu apa, susunan apa Om Had? Masih ingat gak? Mudhaf ilaih. Iya, mudhaf wa mudhafun ilaih. Narullah. Api milik siapa? Allah. Iya, milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ternyata api milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, apa tulisannya? Muqadah. Muqadah itu diambil dari kata auqada, ya, auqada yukidu. Yukidu. Ya, auqada yukidu. Ya. Apa artinya? Artinya, ya, auqada yukidu. Ya. Ada yang tahu, Ummahat? yang menyala. Iya. Ya. Artinya yang apa? Yang menyala. Menyala. Kalau di mana? Di buku ya. Ya, di terjemahan. Iya, di terjemahan artinya menyala. Ya, kalau aslinya auqada yuqidu, menghidupkan atau menyalakan. Kata kerjanya. Maksudnya apa? Api Allah yang menyalakan. Azab Allah yang dinyalakan. Muqadah yang dinyalakan. Karena kita harus tahu, Ummahat, ayat ini menerangkan tentang neraka hutamah. Sedikit informasi, neraka hutamah itu adalah neraka yang termasuk, ya, azab yang sangat menyeramkan. Kenapa? Karena di ayat yang ke-7 dan ke-8 itulah ilustrasinya lebih detailnya. Kita lihat dulu ya ayat yang ke-7. Ya. Yang ke-7 Allah berfirman, allati tattali'u 'alal afidah. Artinya, Ummahat, Yang membakar sampai ke hati. nah, ya, yang membakar sampai ke Hati. hati, ya. Yang allati, ya, isim mausul, ya, dan kembali kepada narun. Karena narullah, narun itu dia muannas ya, Ummahat. Api itu muannas. Ya, api yang tattali'u, dari kata ittala'a yattali'u. Apa artinya ittala'a yattali'u? Pernah dengar kata tulu'? Tola'an. Ya. Muncul ya, muncul. Apa? Muncul. Iya, betul. Ya. Muncul itu api lalu membakar hati. Afidah dari kata fuad. Pernah dengar kata fuad? Fuadun. Ya. Artinya, hah? Hatinya mana ya kata-kata? Afidah. Afidah. Afidah jamak dari fuad. Artinya hati. Nama lain qalb. Ya, hatinya. Maka dikatakan ruhnya hancur, jasadnya hancur.
Dan yang dahsyatnya di sini adalah api itu menyambar Ummahat. Karena dia muncul tuh. Api itu muncul masuk ke dalam tubuh kita, ya. Wal'iyadzubillah, itu dari ujung kaki sampai ke ubun-ubun, ya, membakar tubuh kita. Dan terakhir itu pada apa? Fuad, afidah, hati. Ya, sampai ruh dan jasadnya hancur. Ya, seperti apa sih ilustrasi lebih detailnya lagi? Apakah apinya keluar atau apinya di dalam membakar, meledak gitu ya? Tubuh kita hancur, ya, tumbang, ya, roboh ataupun bagaimana? Maka di ayat yang ke-8, innaha alaihim muqsadah. Apa artinya, Ummah? Sungguh Sungguh api api itu ditutup rapat atas diri mereka. Nah, coba bayangkan. Ini api tidak merembet kemana-mana. Dirapatkan, Ummahat. Di apa? Dirapatkan. Ya, tubuh biasanya terbakar kan apinya kemana-mana kelihatan. Ya, innaha, sesungguhnya, ya, api tersebut alaihim, atas mereka, ya, muqsadah, tertutupi dengan rapat. Ya, muqsadah itu artinya bukan tertutupi aslinya. Terikat, Ummahat. Dari kata asodda yusiddu. Dari kata asodda. Ya. Ya, artinya terikat. Muqsadah, terikat. Mengikat, terikat. Apinya terikat, coba bayangkan. Darah itu kan terikat ya di dalam tubuh kita tuh, mengalir. Apa yang terjadi kalau itu api, Ummahat? Ya. nggak masuk jadi badan kita terus ya. Kenapa? Na'udzubillah. Itu Ya. membakar diri itu orang terus-terusan. Kenapa? Apinya membakar dia terus-terusan, nggak mengalir kemana-mana. Iya, dia tidak merembet kemana-mana. Dia tidak keluar ke dalam dari tubuh kita, tapi dia masuk ke dalam tubuh kita sampai kepada molekul yang paling terkecil, partikel yang paling terkecil. Dagingnya diselimuti api, ya, sel-selnya diselimuti api, sampai sebegitu detailnya ilustrasi tentang neraka Huthomah bagi humazah dan lumazah, pengumpat dan pencela. Ya, maka orang-orang yang seperti ini azabnya luar biasa, pedihnya luar biasa. Ya, kenapa? Karena api itu ditutupi rapat-rapat untuk mereka aja. Ya, ke dalam jasad mereka. Ya, hancur tubuhnya seperti orang yang dikremasi. Kalau dikremasi kan apinya merembet kemana-mana ya, sampai apa namanya, bukan keranda, apa, petinya ya, petinya sampai hancur. Nah, kalau dikremasi, kalau ini tidak, ya, luar tubuhnya nggak ada apa, lingkungan sekitarnya tidak memberikan dampak negatif, tapi tubuhnya lah yang hancur. Karena sebegitu dahsyatnya, pedihnya api yang ada di neraka Huthomah. Ya, maka ini jadi perhatian buat kita, ya, dan peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita menjadi pencela dan juga pengumpat. Dan di ayat yang ke-9 lah yang terakhir, fi amadim mumaddadah. Apa artinya, Mahat? Sedang mereka itu diikat pada tiang-tiang yang panjang. Subhanallah. Sebegitu detailnya azab Allah diberikan di neraka Huthomah. Fi, di dalam. Ya. Di dalam apa ini? Di dalam azab yang Allah berikan. Ya, di dalam azab yang Allah berikan pada neraka Huthomah, yang ada di dalam neraka Huthomah ada namanya amad.
dari kata imad. Mungkin pernah mendengar ya? Imaduddin. As-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiang agama. Maka di sana itu ada namanya tiang. Tiang-tiangnya jumlahnya banyak. Amat itu jamak ya. Ya. Tiang-tiangnya jumlahnya banyak. Mumaddadah dari kata madda yamuddu. Ya. Ya, yang artinya adalah membentangkan. Ya. Tiangnya itu membentang. Ya. Itu diikat. Manusia di Hutama itu diikat. Ya, kayak orang itu ya, kayak ayam yang dipanggang. Mungkin tahu ya, Mahat ya. Kalau ada yang ini ayam dipanggang gitu ya. Di roseri ya, namanya roseri. Itu dipanggang. Ya, jadi dia muter tuh apa namanya besinya muter. Kayak sate gitu ya. Kalau sate kan manusianya yang memindahkan gitu ya, udah matang belum ya. Oleh ini diputer. Ya. Ya. Diikat tiang-tiang yang panjang. Lalu dibakar Ummahat. Kalau dibakar ayam enak gitu ya. Dibakar bebek enak. Tapi yang dibakar adalah daging manusia. La haula wala quwata illa billah. Maka ini menjadi peringatan besar ya buat kita Ummahat yang masih hidup. Agar kita terhindar dari orang-orang yang mencela dan juga pengumpat. Ahibati fillah rahimakumullah, ada yang ditanyakan Ummahat, silakan. Afwan Ustadz, yang tadi di ayat 1 Ustadz, itu kan humazah, itu kan tadi bisa jadi mudhafun ilaih juga ya. Nah, Kalau dia menjadi mudhafun ilaih, mudhafnya yang mana Ustadz? kulli. Kalau humazatin itu adalah mudhafun ilaih, maka kullinya adalah mudhaf. Ya. Oh. Pernah mendengar kata kullu nafsin dha'iqatul maut. Nah, kullu nafsin. Ya. Nah, kullu al-muslimi, setiap muslim. Ya, seperti itu. Ustaz. Syukran Ustaz. Ya, afwan. Baik. Ummahati fillah, ada informasi yang ingin kita sampaikan. Ini kita diskusikan di kelas ba ya. Yang kelas lain ya, akan ikut aja kebijakan dari Takhasus Bahasa Arab bahwa nanti di bulan Ramadan kita akan melaksanakan kajian keislaman ya, Takhasus Bahasa Arab yang wajib hadir ya kepada seluruh ummahat di kelas A, ba, kelas E, kelas dal ya, untuk bisa hadir di majelis ini. Nah, untuk waktunya insya Allah di hari Rabu pagi, ya, di hari Rabu atau Kamis nih. Ada dua pilihan ya, antara Rabu pagi atau Kamis. Mungkin kita tentukan langsung ya di hari Rabu pagi. Ya, di hari Rabu pagi pada pukul jam berapa? 9 mungkin Ummahat atau jam 8? 9 Ustaz. Jam 9 ya, seperti tahun lalu ya. Jam 9 sampai dengan selesai. Jam 10 lewat lah kurang lebihnya. Itu untuk waktunya. Dan materi pembahasannya ada beberapa yang mau kita bahas, Ummahat. Mau melanjutkan pada pertemuan beberapa tahun yang lalu ya, rutin kita sifat saum Nabi kan. Dan seputar tanya jawab. Atau dengan kitab yang lain, Safinatun Najah misalkan. Kitab yang berkaitan dengan puasa juga, tapi dalam madhab Syafi'i. Ya. Atau pembahasan yang lain berkaitan dengan fikih, ya, atau berkaitan dengan akidah. Nah, ini diserahkan kepada umat. Bagaimana? Ya, karena momennya adalah Ramadan. Ya, kita mengulang kembali tentang keutamaan dan lain sebagainya. Ya, silakan Ummahat. Ustadz, apa untuk yang tidak bisa ikut ada audionya linknya untuk ini Ustadz seperti biasa? Oh iya, ada insya Allah. Ada. Karena kan kita bicara pagi.
Iya, karena ya itu tadi Ramadan kita bisanya pagi ya. Kalau sore biasanya persiapan ya untuk berbuka, banyak kesibukannya untuk ummahat juga. Jadi kita ganti di hari Rabu ya. Rabu kita sepakati hari Rabu ya. Nanti diinfokan di grup di kelas bak. Nanti kita akan share broadcastnya di kelas-kelas yang lain dan terbuka untuk umum ya. Terbuka untuk umum, hanya saja kita absen untuk member khusus bahasa Arab kita akan absen ya, dan ada absennya untuk setiap kelasnya. Kelas yang lain juga sama demikian. Ya, hanya pembahasannya saja yang mungkin harus didiskusikan. Bagaimana, Ummahat? Ustadz, memungkinkan untuk tafsir Al-Quran nggak, Ustadz? Memungkinkan sekali. Karena memang kan bulan Al-Quran ya, Ustadz. Betul. Mungkin kita juga boleh ya kita bahas ya ayat-ayat Quran yang berkaitan dengan Ramadan. Ya, ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan Ramadan. Jadi dipersiapkan bila demikian mungkin tafsir ya, kita bahas tentang tafsir Al-Quran seputar Ramadan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan Ramadan, ya tafsir Al-Quran yang berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Judulnya ya. Mohon dicatat Ummahat, nanti bisa dibuatkan flyernya. Ya berlomba-lomba ya membuat flyer, nggak apa-apa, bukan hanya Bu Evi aja, bukan hanya Ummu Bukhari, yang lain saja silakan yang mau buat flyer, dan ini menjadi amal jariah untuk ummahat semuanya, seperti itu ya. Baik, kita sepakati ya, muafiq insyaallah ummahat, ada Ibu Dian, Ibu Evi, Ibu Marwati, Ibu Yordesanti, Ibu Marianti, Ummu Bukhari, Ummu Dzikri, muafiq insyaallah. Insyaallah muafiq. Muafiq, insyaallah. Insyaallah muafiq. Alhamdulillah. Baik. Bila demikian ini ya yang bisa disampaikan. Jadi untuk pembahasannya adalah terkait dengan tafsir Al-Quran berkaitan seputar Ramadan. Ya, banyak sekali dalam ayat Al-Quran. Nanti kita bahas dan tanya jawab. Mungkin kita akan fokus kepada banyaknya pertanyaan-pertanyaan. Jadi disiapkan pertanyaan terbaik ummahat yang masih bingung ataupun masih banyak pertanyaan ya yang mengganjal, bisa ditanyakan pada saat Zoom nanti insyaallah taala. Baik, hadza ma aqulu lakum, semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di bulan suci Ramadan nantinya dan ya menjadikan amal ibadah kita diterima ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin Ya Rabbal alamin. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan dan ada kekhilafan. Kami ucapkan permohonan maaf ya untuk ummahat sekalian, karena ini mungkin pertemuan terakhir kita sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan yang jumlahnya ada 4 pekan. Kita akan bahas sesuai dengan tafsir pembahasan kita ya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.